luar biasa sekali. Nah, seperti biasa Ibu ngecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ketua kelas? Wiranto. Sama siapa? Berarti ada 3 orang ya? Ya, Rangga ada 4 orang. Terus siapa lagi? Ulfa ada 5 orang ya. Nah, alhamdulillah walaupun hanya beberapa orang yang tidak hadir, tapi Ibu tetap mendoakan kalian semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Nah, oke, ketua kelas silakan pimpin doa di depan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang sifat kualitatif larutannya. Nah, dengan sub pokok bahasan adalah molaritas dan penurunan tekanan uap ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama adalah menghitung konsentrasi larutan dan menghubungkannya dengan sifat kualitatif larutan. Yang kedua, menyimpulkan pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap pelarut. Yang ketiga, menghitung penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, baiknya kita duduk rileks dulu ya. Nah, kita duduk rileks dulu, lepaskan semua apa yang menjadi pegangan kalian, duduk yang rapi dan dengarkan kata-kata Ibu ya. Tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Ya, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan itu, apa perasaan kalian? Tenang. Tenang. Terus apa lagi? Tenang, senang dan bahagia ya. Nah, berarti kalau sudah dalam keadaan tenang, berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Oke, bagaimana, siap anak-anak? Siap. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang sifat kualitatif larutan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat kualitatif larutan, kita tidak pernah terlepas dari ingatan kita. Waktu kelas 1, kalian sudah pernah mempelajari tentang materi larutan ya, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang pengertian larutan. Apa sih yang dimaksud dengan larutan itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Nak. Larutan adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Nah, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat ataupun lebih. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Contoh larutan adalah larutan sulak, larutan garam, dan lain-lain. Ya, contohnya adalah larutan gula dan larutan garam. Itu adalah salah satu contoh daripada larutan. Oke.
jumlah zat terlarutnya atau konsentrasinya ya. Nah, itu yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Oke anak-anak, untuk memahami apa yang menjadi materi kita hari ini, baiklah kita dengarkan video berikut ini ya. Larutan. Apa itu yang dinamakan larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen antara zat larut dan zat larut. Ya, zat larut yang biasa kita gunakan apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada garam dapur, ada gula, ada alkohol. Sedangkan zat larut yang biasa kita gunakan adalah air. Nah, sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Apa saja konsentrasi larutan yang mempengaruhi sifat koligatif? Yaitu keluaran, fraksi mol, dan molaritas. Ya. Nah, masing-masing kaitannya bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan tekanan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmosis. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit, ya. Oke, perhatikan di sini anak-anak. Nah, barusan kalian mendengarkan materi tentang sifat koligatif larutan. Dari audio yang kalian dengarkan tadi dijelaskan bahwa di dalam menentukan sifat koligatif larutan itu kalian harus paham dulu tentang apa itu molaritas, apa itu fraksi mol ya. Dan bahkan di dalam audio tadi dijelaskan bahwa ada 4 sifat koligatif larutan ya. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik ya. Nah, dari audio yang kalian dengarkan masalah tekanan uap larutan, ibu ingin menggali pengetahuan kalian dari apa yang kalian dengar. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh dan uap? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Tadi Bu, Iya, si Ferry. Ayo nah. tekanan uap jenuh adalah tekanan yang timbul oleh uap jenuh. Nah, terus? Uap jenuh adalah uap pada kondisi di mana jumlah uap di mana uap di udara sudah maksimal dan tidak dapat lagi menampung uap. Iya, tepat sekali. Itu yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh dan uap. Berarti kalian sudah paham ya masalah sifat koligatif larutan berdasarkan audio. Oke, untuk mempertajam pemahaman kalian tentang sifat koligatif larutan, sekarang kalian melakukan literasi dengan membuka buku paket halaman nomor 7 ya. Halaman nomor 7. Ya, di situ ada masalah molaritas, fraksi mol sampai dengan tekanan uap. Kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan nak.
diketahui MR Korea sama dengan 60. Oke, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Angkat tangan. Ya, silakan. Ayo di depan tulis. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ditentukan molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram urea dalam 100 gram air dengan diketahui mR urea sama dengan 60. Nah, di sini kita harus cari dulu yang diketahui yang mana massa ureanya sama dengan 10 gram ya. Kemudian mR urea 60, massa pelarut sama dengan 100 gram. Kalau kita ubah ke dalam kilogram jadi 0,1 kilogram. Yang ditanyakan adalah molalitas. Nah, molalitas itu rumusnya adalah M/P. Ini jawabannya sudah benar ya. Oke, kita kasih aplaus buat teman kita. Oke, untuk soal nomor 2, siapa yang bisa? Ya, silakan. Nah. Hapus aja di sini. Sudah benar ya. Nah, oke, kita kasih aplaus untuk teman kita. Nah, bagaimana kalian paham kan? Paham. Dan tekanan uapnya. Oke, anak-anak, karena jam kita sudah hampir habis. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita simpulkan sama-sama dulu ya apa yang menjadi materi kita hari ini. Nah, oke, siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Oke, Tiani, silakan nak. Kesimpulan, untuk menghitung konsentrasi larutan dan menghitung Itu adalah kesimpulan daripada sifat kualitatif larutan dengan pokok bahasan molaritas dan penurunan tekanan uap yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang untuk merefleksikan kembali apa yang menjadi pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, mungkin ada yang bisa menuliskan rumus molaritas. Siapa yang bisa? Ya, ketua kelas silakan. Rumus fraksi mol dan molaritasnya. Oke. Sekarang siapa yang bisa untuk penurunan tekanan uapnya? Oke, silakan. Iya. Berarti anak-anak itu sudah paham semua ya apa tekanan uap dan apa itu molalitas dan apa itu dengan fraksi molnya. Nah, sekarang yang menjadi tagihan ibu adalah, nah, kalian bisa menyimpulkan di rumah dengan membuat audio ataupun dengan membuat video ataupun secara tulis. Kalian bisa menyimpulkannya dengan membuat tugas seperti yang ibu jelaskan tadi, yaitu berupa video, berupa audio ataupun berupa tulisan. Kalian bisa menyimpulkannya ya dengan itu. Nah, itu adalah tugas kalian yang ibu tagih untuk minggu depan. Nah, sekarang karena jamnya sudah selesai dan bel sudah berbunyi, ibu akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari materi kenaikan titik didih ya, karena kita akan mempelajari sub pokok bahasan titik didih untuk